Kalau bokap ya lebih pas sudah lumayan, pas sudah mungkin SMP ya, SMP baru mulai lebih dekat dan ngerasa lebih dekat banget sama bokap. Karena gimana ya, mungkin kayak lebih nyatu sih, kayak lebih apa ya, banyak kesamaan, kayak banyak. Gue belajar musik emang dari dia dari kecil sih, belajar musik segala macam. Kalau hubungan gue sama bokap dan nyokap, kalau bokap mungkin dia sibuk kerja kali ya. Jadi kita cuma ketemu pagi kalau misalnya lagi mau nganterin sekolah, terus sama Sabtu Minggu kalau misalnya kita jalan-jalan. Kebetulan tuh bokap gue orangnya suka banget jalan-jalan kayak ke alam daripada ke mall gitu. Kalau sama nyokap gue deket banget sih. Kalau sama bokap mungkin pengaruh waktu itu masih SMP kali, jadi belum, iya deketnya nggak sedekat itu juga. Kalau sama nyokap, karena berhubung dia nggak ada pas gue umur 12 tahun, deketnya deket-deket anak kecil gimana sih? Yang dulu tuh kalau belajar sama nyokap apa segala macam. Apalagi bokap dulu kan kerjanya offshore, nggak banyak di Jakarta. Kalau sama bokap jauh lebih dekat sih. Kalau hubungan sama orang tua sih gue sama nyokap tuh deket banget sekarang. Waktu gue zaman dulu atau SMP atau SMA kayak anjing sama kucing gitu kalau sama nyokap, berantem mulu tiap hari. Tapi kalau sama bokap dari dulu emang gue udah deket karena mungkin sama-sama lelaki ya, jadi deket lah dan saling ngerti aja sih, deket banget. Waktu itu tuh gue inget banget pas mau berangkat sekolah, terus bokap sakit, dibawa ke rumah sakit, terus akhirnya ketahuan itu jantung, ada penyumbatan di koronernya dan itu harus segera dioperasi. Akhirnya dibawa operasi bypass, tapi nggak kuat atau gimana gue lupa ya sebenarnya. Terus ya udah nggak berhasil operasinya. Nyokap itu kanker, di diagnosanya pas gue SD. Kalau bokap itu jantung. Kalau boleh dibilang yang bokap sih gue bahkan nggak tahu persis. Gue tahu bokap gue sakit jantung, cuman karena dia bandelnya luar biasa, abis operasi jantung juga masih naik motor segala macam, terus jatuh dan emang udah umur juga sampai ya akhirnya udah nggak kuat. Bokap gue dulu meninggalnya karena kena kanker usus. Jadi dia emang suka banget yang namanya makan. Jadi sampai umur 60 pun 50-an itu masih makannya luar biasa banyak, dan itu ternyata adalah kebiasaan yang salah sebenarnya. Kalau udah tua tuh kita harus jaga makanan, ternyata itu yang gua baru tahu gitu. Dan akhirnya kena di kanker usus dan menyebar ke semua tubuhnya dia dan ya, kena kanker. Meninggalnya karena jantung. Jadi waktu itu ceritanya dia lagi di rumah, biasa aja sebenarnya, kayak biasa lagi main piano atau masih nyanyi. Lama-lama nyanyinya udah gak kelar nih, maksudnya kayak tapi tetap main piano masih kedengeran lah, ada tangga-tangga dia masih dengar. Tiba-tiba heart attack. Habis itu dia langsung ambil handphonenya kayak speed dial gitu ke saudara gue. Dia ngiranya itu stroke. Dia juga bilang, stroke. Terus langsung om gue langsung kesana, langsung sama saudara gue, langsung kesana. Ternyata udah heart attack banget kan, bawa dokter. Akhirnya pas mau dibawa ke rumah sakit, di perjalanan udah nggak ada. Dan yang gue lihat adalah beneran kayak di film-film banget. Gue ngeliat detak jantung yang tet itu, dan gue bener-bener ngerasain dari yang tet sampai yang cuman lurus tet doang. Dan situ gue ngerasa kayak oh ya udah nggak ada. Ya gitu sih hari gue bokap gue terakhir. Gue lagi di rumah karena habis pulang dari ICU dari malam-malam kan, di rumah. Terus tiba-tiba tante gue masuk, keadaannya udah lagi kritis. Terus
telepon berdering. Itu posisi gue masih di tempat tidur, teleponnya berdering. Terus gue sampai sekarang kayak ini trauma kalau ngedenger deringan telepon itu. Terus akhirnya dikabarin udah nggak ada saat itu. Terus ya udah posisinya gue di rumah, jadi gue menunggu jenazahnya datang ke rumah yang ngurusin di sana nyokap gue. Jadi ya. Gue di hari itu lagi di rumah nyokap. Sebenarnya tadinya gue lagi mau nemenin nyokap ke Taman Mini. Lagi di Taman Mini mau ketemu teman-temannya. Terus gue lagi di kamar nyokap, pas banget gue lagi di kamar nyokap. Nyokap lagi siap-siap, tiba-tiba dapat telepon dari istrinya om gue. Terus gue dapat telepon, kayak kaget gitu. And then nyokap bilang, "Re, papa udah nggak ada." Gue di situ nggak yang histeris, nggak yang gitu. Gue gue di tempat tidur, cuma kayak langsung kayak tiduran gitu. Kayak masih nggak percaya gitu, kayak masih nggak percaya. Gue jalan ke UGD itu udah kayak film, semuanya kayak slow motion. Nyokap tante om gue ada di pintu depan, bukan di dalam lagi, di depan pintu UGD. Semuanya satu ngambilin jaket gue, satu ngambilin tas gue. Gue kayak udah nggak apa-apa, aku aja yang bawa. Terus yang satu udah megang pundak gue gitu, yang sabar ya dia. Terus gue kan gue lumayan cepet nih lari ke dalam. Pas gue lihat di situ bokap gue udah gak ada. Itu gue njerit sejerit-jeritnya. Pokoknya gue lempar tas, gue udah jatuh aja. Kalau gue udah nahan gue, di situ gue masih gak percaya sih. Gue penting banget, dan gue itu udah sadar dari lama ya, ini orang nih penting banget. Nggak kayak gue pas udah meninggal, gue baru sadar dia tuh penting gitu. Nggak, gue dari dulu emang udah merasa dia penting. Kayak nggak percaya gitu loh. Jadi kayak waktu itu tuh kita masih SMP. Sebelumnya tuh berapa minggu atau berapa bulan sebelumnya tuh kita ikut ISQ. Di ISQ kan kita sering tuh dibilang gimana kalau orang tua lo pergi gitu kan. Terus waktu itu tuh saat di situ tuh gue inget banget kayak gimana ya gitu. Gue sempat mempertanyakan hal itu gitu. Terus ternyata mungkin karena omongan jadinya tiba-tiba terjadi. Terus abis kejadian itu kayak nggak percaya aja gitu, kayak ini beneran apa mimpi apa bohong ya gitu. Cuma setelah bokap gue nggak ada, seperti gue dikasih kayak ujian mendadak lah gitu. Jadi gue belum siap secara mental, tapi gue harus dikasih tanggung jawab yang luar biasa gede banget untuk megang keluarga gue. Karena dalam satu sisi gue anak cowok dan pandangan orang-orang adalah anak cowok adalah yang menghidupi keluarga gitu. Jadi gue dapat beban itu di umur gue masih kuliah, yang gue belum puas gitu ngobrol sama bokap gue tentang hidup. Dan soal nyokap gue nggak ada, berat banget buat ke lapangan. Karena yang maksudnya itu tempat dimana kita nggak bisa waktu bareng lah, nggak bisanya. Bahkan pertama kali balik ke lapangan, kakak gue duluan yang sanggup. Gue sama bokap gue terakhir sampai pas kita datang baru duduk, gue baru mau ganti baju, bokap gue yang nangis duluan. Habis itu pun gue juga nangis kayak emang berat aja gimana sih, kayak biasanya ada tapi nggak ada. Sama halnya sama bokap gue. Setelah bokap gue nggak ada, kalau ke rumah itu kalau setiap Sabtu Minggu kita selalu jalan-jalan pergi. Bokap gue kan tipikal yang suka di mall, jadi dia suka ngajak jalan kemana-mana gitu. Itu sih sebenarnya momen yang kadang gue pengen deh kayak gitu lagi gitu. Yang kayak Sabtu Minggu
minggu lo pergi ke pantai atau ke gunung. Itu sih momen yang paling gue nggak bisa lupain. Momen tuh simple, sederhana banget sih. Momennya adalah gua turun dari kamar ke bawah, bokap gua udah ada di meja makan tuh, kalau hari libur udah ada di meja makan dia. Terus dia sambil nonton TV dan sambil makan nanyain gua seminggu ini lu ngapain aja gitu. Jadi bisa ceritain ke gua, dan situ momen yang pas nggak ada gua besoknya, lusanya, sampai hari ini pun gua kalau turun dari kamar gua tuh masih kok nggak ada orang yang di kebiasaan di meja makan gitu. Tapi waktu itu gue inget banget, gue baru putus sama mantan gue tetap telepon, gue nangis lah gitu. Sejak nyokap gue nggak ada, gue tidur sama bokap untuk nemenin dia lah, karena kan suara gede dia sendirian. Terus gue nangis sampai tidur gitu. Dan bokap pun sering kalau gue udah tidur sering ngomong, kadang dia suka cerita kangen nyokap segala macam. Mungkin dipikirnya gue nggak ngeh kali, tapi itu gue masih ngeh. Bokap gue cuma bilang, kamu nggak apa-apa nangis, tapi kamu mesti ingat jangan pernah merasa putus asa karena kamu patah hati, karena akan selalu ada satu pria yang nggak pernah matain hati kamu, which is papa. Sampai sekarang kata-kata itu gue masih inget, momen itu pun gue masih inget. Gue kangen sama cerita-cerita dia yang selalu bikin gue antusias juga. Dia punya 1000 cerita mungkin yang tentang hidup dia zaman dulu, kayak tentang apapun, kayak tentang temennya kayak atau apapun. Gue kangen ngobrol sama dia sih. Gue kangen main musik bareng dia. Gue kangen nyanyi-nyanyi bareng dia. Gue kangen nonton VCD apalah, Beatles kayak, Rolling Stone kayak. Gue kangen masa-masa itu sih. Gue kangen dengerin dia nyanyi. Itu sih yang paling gue kangen dengerin dia nyanyi. Ya banyak minta maaf sih. Kalau mungkin sampai sekarang pun dia mungkin gue belum bisa banggain dia. Gue belum bisa jadi apa yang dia mau, walaupun dia nggak nuntut apa sih ke gue. Cuma gue pengen untuk banggain dia walaupun dia nggak bisa lihat, walaupun dia nggak bisa ngerasain. Cuma itu janji gue ke diri gue sendiri. Gue banggain nyokap gue walaupun dia nggak bisa ngerasain atau nggak bisa lihat. Dan gue pengen bilang, Pah, gue lagi jalanin, dan semoga karena lo mungkin udah di sana, doain gue bisa mencapai cita-cita yang Papa pengen gitu. Jadi Tenang aja di atas sana, kita di sini nggak kekurangan kasih sayang atau apapun juga, masih banyak yang sayang sama kita. Jadi doain aja semuanya bakal berjalan lancar dan nggak ada apa-apa. Ade kangen banget, but I'm doing fine. Kalau pesan gue, sayangin mereka sih sebenarnya. Kayak terkadang jadiin mereka bukan kayak orang tua lo, tapi jadi sahabat lo, jadi yang bisa lo ajak ngobrol. pesannya ya kalau lu jangan sampai nggak deket sama orang tua lu sih, intinya itu. Karena dia yang ngurus lu, dia yang ngasih lu pembelajaran lah. Karena orang tua mau dia orang tua tuh mau bisa dibilang kolot atau apapun gitu, cuman intinya itu buat kebaikan lu sebenarnya gitu. Jangan pernah gengsi untuk bilang kangen sama sayang, karena lo nggak tahu kapan terakhir kali lo akan bisa ngomong dan nyampein itu.
lo tetap harus pilih jalan hidup lo, cuma tetap lo harus respect sama apa yang orang tua lo pengen. Seenggaknya jangan ngecewain dia deh. Lo gak bakal tahu seberapa pentingnya dia sampai lo kehilangan dia.